Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan Pak Rizal. Kali ini kita akan membahas kisi-kisi ujian sekolah nomor 16 ya. Jadi untuk soal nomor 16 materinya adalah pertidaksamaan linear satu variabel, di mana indikatornya peserta didik dapat menentukan himpunan penyelesaian yang berkaitan dengan pertidaksamaan linear satu variabel. Nah, contoh soalnya kira-kira seperti ini. Himpunan penyelesaian dari 15 ditambah 4x kurang dari sama dengan 3x ditambah 20 adalah titik-titik. Cara mengerjakannya kita kelompokkan saja yang ada variabelnya dengan yang ada variabelnya ya. Kita tuliskan dulu 15 ditambah 4x kurang dari sama dengan 3x ditambah 20. 3x-nya kita pindah ruas ke ruas kiri, positif jadi negatif. 4x dikurangi 3x tandanya kurang dari sama dengan 20. 15-nya kita pindah, tambah jadi kurang ya, dikurangi 15. Nah, jadi 4x dikurangi 3x adalah x kurang dari sama dengan 20 dikurangi 15 adalah 5. Jadi x-nya kurang dari sama dengan 5. Jawabannya adalah A. Nah, terkadang ada soal yang mengharuskan tandanya berubah. Jadi kalau misalkan kurang dari sama dengan nanti berubah jadi lebih dari sama dengan. Nah, kondisi tersebut itu terjadi apabila bilangannya itu dikalikan atau dibagi dengan bilangan negatif. Jadi misal dibagi dengan bilangan negatif, maka di sini nanti tandanya akan berubah. Yang tadinya kurang dari sama dengan jadi lebih dari sama dengan. Gitu ya. Kita lanjut ke soal selanjutnya. Di soal nomor 17, materinya terkait dengan himpunan, di mana indikatornya peserta didik dapat menentukan bentuk diagram Venn dari beberapa himpunan. Nah, ini adalah contoh gambaran dari diagram Venn. Nanti kita memilih mana yang tepat dengan diagram Venn-nya. Nah, di sini diketahui bilangan S yaitu himpunan bilangan semesta ya. Himpunan semestanya adalah bilangan bulat positif kurang dari 10. Berarti dimulai dari 1 sampai 10. Terus untuk A-nya, himpunan A itu adalah bilangan prima kurang dari 10. Sementara B-nya adalah bilangan ganjil kurang dari 10. Nah, kita data dulu himpunan semestanya. Himpunan semestanya adalah bilangan bulat positif kurang dari 10. Berarti 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Oh, kurang dari, berarti 10-nya nggak ikut ya. Berarti cuma sampai 9. Terus A-nya adalah himpunan bilangan prima kurang dari 10. Berarti prima itu mulai dari 2, 3, 5, 7. Udah sampai situ ya, karena kurang dari 10. Untuk yang B-nya, bilangan ganjil kurang dari 10. Berarti 1, 3, 5, 7, 9. Nah, dari data tersebut kita ketahui antara himpunan A dan himpunan B itu ada hubungan. Ternyata tiganya itu sama-sama ada, enggak 3. 5 juga sama-sama ada. 7-nya juga sama-sama ada. Sementara untuk 2 di himpunan B enggak ada. Dan angka 1 dan 9 di himpunan A tidak ada. Karena bilangan 3, 5, dan 7 ya, itu sama-sama ada. Ini berarti merupakan irisan dari dua buah himpunan, dari himpunan A dan himpunan B. Maka diagram Venn yang sesuai adalah yang B, karena ini merupakan irisan. Jadi kalau misal digambarkan, angka 3, 5, dan 7-nya itu ada di sini. 3, 5, dan 7. Kalau himpunan A di sini ada 2 yang tidak masuk, berarti masuknya di sini 2. Sementara untuk himpunan B ada angka 1 dan 9, berarti masuknya di sini 1 dan 9. Gitu ya. Kita lanjutkan ke soal nomor 18. Di soal nomor 18, materinya masih tentang himpunan, di mana indikatornya peserta didik dapat menyelesaikan soal cerita yang berkaitan dengan irisan dua himpunan. Jadi contoh soalnya adalah seperti berikut. Dari suatu kelas diketahui bahwa 25 siswa gemar membaca, 30 siswa gemar menggambar,
Apabila 12 siswa gambar keduanya, maka jumlah siswa seluruhnya adalah titik-titik. Jadi jumlah siswa dari kelas tersebut belum diketahui. Nah, ini yang akan kita cari. Nah, untuk mencarinya kita buat dulu diagram V-nya. Ya. Di sini ada dua buah himpunan. Nah, karena irisan ya. Nah, terus misalkan di sini yang suka membaca M, yang suka menggambar G misalkan. Terus di sini ada himpunan semestanya. Nah, aduh, gambarnya nggak bagus, nggak apa-apa ya. Nah, misalkan ini adalah himpunan semesta. Himpunan semesta inilah yang akan kita cari ya, jumlah seluruh siswa di dalam kelas tersebut. Nah, di sini diketahui ada 12 siswa, gambar keduanya, maka irisannya adalah 12 orang di sini. Karena irisannya 12, berarti ada 12 anak yang suka menggambar dan juga suka membaca ya. Nah, terus diketahui ada 25 siswa gemar membaca. Ini berarti 25 tersebut termasuk siswa atau anak yang suka keduanya. Berarti untuk mencari yang suka membaca saja, kita kurangkan 25 dikurangi 12. Hasilnya adalah 13. Jadi siswa yang hanya suka membaca itu ada 13 anak. Nah, untuk mencari yang siswa suka menggambar saja, berarti 30 ini kita kurangi dengan irisannya. Berarti 30 dikurangi 12. 30 dikurangi 12 adalah 18. Jadi seluruh siswanya adalah, berarti himpunan semestanya ya, berarti 13 ditambah dengan 12 ditambah 18. Jumlahnya adalah 43. Jawabannya adalah C. Kita lanjut ke soal nomor 19. Di soal nomor 19, materinya terkait dengan relasi dan fungsi. Indikatornya disajikan sebuah himpunan pasangan berurutan, terus peserta didik dapat menentukan himpunan pasangan berurutan yang merupakan fungsi. Jadi contohnya, di antara pasangan berurutan berikut yang mewakili sebuah fungsi dengan daerah asal 1, 2, 3, 4, dan 5 ini anggotanya, dan daerah kawan A, B, C, D, E adalah titik-titik. Nah, untuk mengerjakannya kita gambarkan dulu ya himpunannya. Misalkan di sini ada himpunan A yang anggotanya adalah 1, 2, 3, 4, dan 5. Kemudian ada himpunan B. Nah, ini himpunan B, anggotanya adalah A, B, C, D, E. Kemudian kita akan menggambarkan setiap opsi jawaban yang A, B, C, D kita coba gambarkan di sini. Nah, tapi yang perlu diingat, di sini yang kita cari adalah yang merupakan fungsi. Jadi fungsi itu adalah suatu aturan yang memasangkan setiap anggota di himpunan A dengan tepat satu anggota di himpunan B. Jadi gampangnya setiap anggota A ini nanti punya pasangan, tapi pasangan cuma satu ya, tidak boleh lebih dari satu. Kita coba opsi yang A, 1 dipasangkan dengan B, 3 dipasangkan dengan D, 4 dipasangkan dengan E, 5 dipasangkan dengan A. Nah, ternyata sekali digambarkan, di sini kelihatan bahwa 2 tidak punya pasangan. Karena ada anggota di himpunan A yang tidak punya pasangan, maka ini bukan merupakan fungsi. Ya. Nah, sekarang kita akan mencoba yang opsi B. Ternyata 1 dipasangkan dengan A. Kemudian 2 dipasangkan dengan D. 3 dipasangkan dengan C. 4 dipasangkan dengan D. 5 dipasangkan dengan E. Nah, kalau kita lihat, di sini setiap anggota himpunan A punya pasangan. Dan punya pasangannya cuma satu-satu ya. Maka ini bisa dikatakan bahwa merupakan sebuah fungsi. Walaupun D ini punya pasangan 2. Tapi kan aturannya setiap anggota himpunan A itu punya pasangan tepat satu ya. Kita lihat di himpunan A-nya saja ya. Walaupun di himpunan B ada yang anggotanya punya lebih dari satu pasangan. Ada juga yang tidak punya pasangan. Nah, supaya lebih paham kita akan mencoba menggambarkan yang opsi C ya. Di sini 1 dipasangkan dengan C. 2 dipasangkan dengan B.
3 dipasangkan dengan A, 4 dipasangkan dengan E, 5 dipasangkan dengan B, 5 juga dipasangkan dengan C. Nah, kalau kita lihat gambarnya, ternyata setiap anggota himpunan A itu punya pasangan semua. Tapi di anggota yang nomor 5 ya, di angka yang nomor 5 ini, dia itu punya lebih dari satu pasangan. Karena tidak memenuhi syarat, maka yang C tidak dapat dikatakan sebagai suatu fungsi. Kalau yang D bagaimana? Kita gambarkan, 1 dipasangkan dengan B, 2 dipasangkan dengan C, terus 3 dipasangkan dengan E, 4 dipasangkan dengan A, 4 juga dipasangkan dengan D, 5 dipasangkan dengan C. Nah, kalau kita lihat, setiap anggota himpunan A sudah punya pasangan semua, tapi ada 4 yang punya lebih dari satu pasangan. Maka yang D juga tidak dapat dikatakan sebagai fungsi. Jadi yang memenuhi syarat adalah yang B. Maka jawabannya adalah B. Untuk kisi-kisi soal nomor 20, materinya terkait dengan relasi dan fungsi, di mana indikatornya adalah menentukan nilai fungsi jika diketahui rumus fungsinya. Misalkan fx adalah px ditambah q, kemudian kita diminta mencari nilai fa. Diketahui fungsi fx adalah negatif x dikurangi 1. Kita diminta menentukan nilai dari f min 3. Maka cara mengerjakannya kita tuliskan saja dulu. Fx, kita tuliskan rumus fungsinya, negatif x dikurangi 1. Ternyata kita diminta mencari f min 3. Maka kita gantikan saja x-nya dengan negatif 3. Berarti negatif dalam kurung min 3 dikurangi 1. Negatif kali negatif 3. 3 dikurangi 1 sama dengan 2. Maka jawabannya adalah B. Sangat mudah. Gitu ya. Terima kasih karena sudah menonton video ini sampai akhir. Apabila video ini bermanfaat, kalian boleh membagikan kepada teman-teman kalian agar teman-teman kalian juga pintar seperti kalian. Nah, jangan lupa untuk berikan like pada video ini dan subscribe channel Amri Amreri. Terima kasih.